anak-anak muda yang berkati Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, saya yakin kita sudah siap belajar firman Tuhan. Tema yang ingin saya sampaikan kepada kita hari ini adalah bicara tentang panggilan, the calling. Bagaimana kita move, bagaimana kita bergerak menuju takdirnya Allah dalam diri kita. Bagaimana kita melangkah, bagaimana pergerakan kita itu sedang menuju kepada panggilan Allah yang mulia dalam kehidupan kita. Wow, bukankah itu tujuan Allah sebenarnya dalam kehidupan kita? Hari ini saya ingin mengajak kita bahwa panggilan Allah bagi kita adalah supaya kita mampu dan kita hidup dalam pelayanan yang sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nats firman Tuhan hari ini, yuk kita buka bersama-sama dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat kelima, saya akan bacakan untuk kita anak muda. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan saya concern mengajak kita berbicara tentang bagaimana kita menunaikan tugas pelayanan kita. Hei anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang diberkati, anak-anak muda yang memiliki janji-janji Allah dalam kehidupannya. Saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah lupa janji Allah bagi kita. Sekalipun kita lupa dengan janji itu, Tuhan tidak pernah lupa. Tapi Tuhan ingin janji kita kepada Dia, pelayanan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita belajar dari Efesus 2 ayat 10 bagaimana panggilan Allah itu ternyata sudah didesain Allah jauh sebelum dunia dijadikan. Efesus 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Saya dan anak-anak muda yang mendengar firman Tuhan, ini kita buatan Allah. Tidak ada yang salah dengan diri kita. Mungkin diciptakan hitam, putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, ada yang sawo matang, sawo gosong, apapun itu, saya pastikan kita adalah ciptaan Allah. Amin. Bahkan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika kita lihat wajah kita, kita buatan Allah. Jangan pernah melihat diri kita underestimate dengan diri kita, karena kita ini buatan Allah. Tetapi dilanjutkan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa seolah-olah sepertinya kok dua kali? Pertama buatan Allah, kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus. Tahukah kita, semenjak peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, gambar diri Allah dalam diri kita rusak. Karya yang begitu mulia itu akhirnya menjadi hina karena dosa. Rusak, lukisan yang begitu mahal karena ternoda tidak ada harganya, demikian juga manusia, sehingga perlu mengalami ciptaan lagi, yaitu diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu berbicara tentang lahir baru. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami kelahiran baru. Kita memang lahir dari orang tua kita, tapi kita juga mengalami kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mengalami lahir baru, menjadi ciptaan baru, ciptaan yang mewarisi anugerah Tuhan, yang mewarisi karakter dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan mendesain kita, Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Yang baik ini sesuatu yang indah, yang ketika orang melihatnya mereka itu tersenyum karena mereka melihat sesuatu yang menarik bagi mereka. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, artinya pekerjaan itu satu paket. Ketika Dia menciptakan kita sudah disiapkan di situ. Jadi tidak tiba-tiba ada rencana Tuhan bagi kita, enggak. Jauh sebelum dunia ada, Tuhan sudah punya rencana. Bahkan ketika lahir ke dunia ini pun Tuhan sudah mempaketkan satu rencana dalam kehidupan kita. Dan Alkitab mencatat Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu adalah kehendak Tuhan supaya kita menghidupinya. Jadi panggilan Tuhan supaya kita hidup di dalam rencana itu. Apa rencana itu? Adalah pelayanan kita yang kita persembahkan bagi Dia sesuai dengan talenta kita. Sejatinya keberhasilan itu bukan berbicara tentang pencapaian-pencapaian diri. Sejatinya definisi keberhasilan itu adalah ketika kita menemukan panggilan Allah dalam kehidupan kita, dan kita hidupi lewat potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita maksimal di sana, dan kita ada di sana, maka kita adalah orang yang berhasil. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama bagaimana kita benar-benar sedang menuju panggilan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita itu ada di jalur yang benar, kita itu ada di jalan yang benar. Jangan sampai kita sedang melangkah, kita sedang berjalan, tetapi kita di jalan yang salah. Semakin kita terus berjalan, semakin jauh kita di dalam panggilan Allah. Oleh karena itu perlu kita menata ulang kembali kehidupan kita, dan kita mau perbaiki dua hal hari ini. Mari yang pertama, kita perbaiki respon kita terhadap panggilannya.
Ada 3 respon orang terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama, dia nggak mau. Sama sekali dia langsung menutup diri. Dia apatis, dia cuek, dia nggak peduli, dia nggak respon, dia nggak respect mungkin. Ya, dia acuh tidak acuh. Kita melihat ada anak-anak muda yang ada dalam posisi seperti ini. Mereka punya respon yang seperti ini. Mereka tidak mau. Padahal sejatinya mereka punya potensi, mereka punya kemampuan, mereka punya waktu, tapi mereka nggak mau. Tentu ada latar belakangnya kenapa akhirnya sampai mereka apatis. Yang pertama, tentu itu adalah masalah terbesar manusia, adalah dosa. Dosa begitu banyak menjerat anak-anak muda sehingga mereka tidak tertarik lagi dengan yang namanya pelayanan. Berapa banyak anak-anak muda yang terpuruk, terperosok di dalam dosa. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, bukan berarti kita jadi manusia sempurna, manusia Superman yang kita kebal terhadap dosa. Kita pun bisa jatuh ke dalam dosa. Dan seringkali dosa itu bisa menghancurkan kita sehingga kita kehilangan keinginan dan kerinduan untuk meresponi panggilan Tuhan. Mungkin ada kita yang terikat hari-hari ini dengan judi. Kita mungkin terikat. Yang banyak hal kita terkuras tenaga kita, waktu kita sampai habis-habisan kita. Kita sudah terjerat di dalamnya. Seperti lingkaran setan yang membuat kita sulit keluar dari dalamnya. Mungkin kita ada dalam dosa seks. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan di dalam tanda kutip. Mungkin kita sudah mulai menyimpang dalam banyak hal. Penyimpangan moral, penyimpangan seks mungkin. Saya ingin katakan, yuk, Tuhan ingin kita bertobat di sana. Selama kita belum bertobat, kita akan jadi orang yang apatis, gak akan ngerti kehendak Tuhan. Mungkin kita dalam dosa narkoba. Kita terjerat, terperosok. Dulunya kita cuma coba-coba, tapi akhirnya kita terjerat, kita candu, dan kita sulit keluar dari sana. Mari kita belajar bersama-sama untuk kembali datang kepada Tuhan. Yang kedua yang seringkali membuat kita apatis, yang seringkali membuat kita gak respon, sehingga kita berkata saya gak mau, adalah tekanan kehidupan. Tekanan finansial, tekanan ekonomi, tekanan intimidasi dari rekan-rekan sekantor, sikut-menyikut dalam dunia kerja. Itu suatu yang kita lihat, kita saksikan nyata. Ya, terkadang ada orang cari muka karena dia memang mungkin sudah tidak punya muka lagi sehingga dia harus cari. Ada orang mulai mencari perhatian bagaimana dengan menyingkirkan temannya, dan mungkin kita menjadi korban dari itu. Dan kita tertekan, kita merasa kok seperti ini, dan akhirnya kita menjadi apatis karena kita punya beban yang berat. Mungkin di keluarga pun kita mengalami tekanan. Kadang ketika usia semakin bertambah, orang-orang di sekitar kita sudah mulai membebani kita dengan pertanyaan, kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Itu juga bisa menjadi masalah, bisa menjadi tekanan yang membuat begitu banyak anak-anak muda mereka terkungkung di situ sehingga mereka tidak mau melayani Tuhan. Mereka ditekan, bahkan mungkin dari teman-teman mereka mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Mereka dibully hanya karena mungkin mereka punya kelemahan, mungkin punya kelemahan fisik, atau mungkin seringkali mereka dijadikan bahan lelucon mungkin. Mereka menutup diri dari banyak hal. Yang ketiga, kenapa orang bisa apatis meresponi panggilan Tuhan? Karena kecewa. Hati-hati dengan hati. Kalau kita tidak hati-hati dengan hati, seringkali hati kita kecewa dengan banyak hal. Ada anak muda merasa dia cuma dikasih 1 talenta sehingga dia menyembunyikannya, dia kecewa kok cuma dikasih 1. Bahkan gereja bisa membuat anak-anak muda kecewa. Kita lihat terkadang ada dalam beberapa hal anak muda sepertinya tidak diapresiasi di gereja. Mereka merasa mereka lebih dihargai di dunia. Pemikiran mereka, gagasan mereka, kreativitas mereka, bahkan kegagalan mereka pun dihargai di dunia. Dan ketika itu dibawa di gereja, mereka tidak dikasih ruang, tidak dikasih kesempatan untuk belajar. Bahkan dianggap mereka itu bisa merusak dan membuat perubahan, yang perubahan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang ditakuti oleh gereja. Sehingga mereka tidak dikasih kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi mereka. Mungkin ada gereja-gereja yang sudah mempertahankan liturgi yang begitu ketatnya sampai sudah nomor 2 sesudah Alkitab yang dipatenkan. Hukum, bukan hanya hukum Alkitab, tapi ada hukum Taurat yang tidak tertulis tetapi sudah dipatenkan, sehingga ketika anak muda datang dengan satu perubahan, dengan satu kreativitas, mereka tertolak dan akhirnya mereka apatis. Dan juga mungkin bisa akibat dari pemimpin rohani mereka kecewa. Apalagi di era teknologi sekarang,
kita boleh menyaksikan bersama-sama terjadi perdebatan di media sosial antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lain, memperdebatkan doktrin dogma yang akhirnya mereka saling menyakiti satu sama lain. Akhirnya ketika anak muda melihat ini, menyaksikan ini, mereka tersandung dan mereka bisa kecewa. Dan mereka menutup diri, yang sudah pelayanan saja seperti itu. Mungkin mereka kecewa dengan kehidupan dari hamba Tuhan itu. Kekecewaan bisa membuat orang apatis terhadap panggilan Tuhan. Yang berikutnya, sibuk. Kita lihat ada anak-anak muda yang punya ambisi yang begitu luar biasa, yang dia sudah punya schedule dalam kehidupannya. Nanti usia 20 tahun aku sudah harus memiliki seperti ini. Bahkan yang mengatakan usia 30 tahun aku sudah harus punya penghasilan 5M. Tapi akhirnya cuma dapat embernya saja, nggak dapat miliarnya. Dia sudah menata dirinya, mempersiapkan dirinya, dan dia semua on the schedule. Dia semuanya mengerjakan sesuai dengan ambisi-ambisi, obsesinya. Dia sibuk ngurusi karirnya, dia sibuk ngurusi mimpi-mimpinya, sampai dia nggak mau memberikan hatinya bagi Tuhan. Ketika ditanya gereja, wah lagi sibuk nih, lagi ada pekerjaan nih, ada proyek nih, sehingga dia lebih sibuk dengan karirnya. Saya tidak menyalahkan kita meniti karir kita, tapi jangan ketika kita mengejar karir kita, kita mengorbankan pelayanan kita mengorbankan panggilan kita. Sehingga kita berkata, saya nggak punya waktu. Karena kita apatis dengan pelayanan. Ini bisa membuat respon yang salah, sehingga kita nggak mau. Yang kedua, skeptis. Ini berbicara tentang, ini aku, utuslah dia. Aneh. Dia menyodorkan dirinya, tapi ketika berbicara tentang pelayanan, rencana Tuhan, tanggung jawab, dia menyodorkan orang lain. Kadang ada yang seperti ini. Kadang kita juga ketika bicara berkat, kita sodorkan diri kita, tapi ketika berbicara tentang tanggung jawab, kita sodorkan nama orang lain. Tentu mungkin ada juga karena faktor-faktor tertentu, karena skeptis, karena ada keraguan, karena ada ketidakyakinan, kurang percaya. Kita boleh melihat contoh kasus di Alkitab, Gideon. Gideon ada dalam satu kondisi yang tidak mengenakan. Dia ada di masa yang bangsanya mengalami penjajahan, dan mereka diintimidasi, dirampas, mentalitas mereka hancur, iman mereka krisis. Dan Gideon ada di sana jadi korban dari keadaan. Dan ketika dia mengalami perlakuan yang seperti itu, membuat dia mengalami krisis iman. Dan akibat dari krisis iman, dia krisis identitas. Coba kita baca di Hakim-Hakim bagaimana dia berkata, di manakah Tuhan dengan segala keajaiban? Dan dia juga coba mengukur dan mengkerdilkan dirinya, berkata, aku ini kecil, bahkan aku ini nggak masuk hitungan, bahkan mungkin tidak, di luar jangkauan, tidak masuk kategori anak bawang yang tidak pernah diperhitungkan. Kenapa? Karena krisis iman. Dan akhirnya dia berkata, utuslah dia Tuhan, aku nggak layak, aku nggak pantas, aku nggak bisa. Kita boleh bayangkan orang yang krisis iman, akhirnya krisis identitas, dia mulai menutup diri. Bahkan dia bisa menarik diri atau bersembunyi. Gideon sedang bersembunyi. Dia bersembunyi di tempat pemerasan anggur dengan mengirik gandum di sana. Sesuatu yang aneh. Dia di tempat yang salah. Seringkali kita juga ada dalam posisi Gideon. Kita ada di tempat yang salah hanya karena mungkin kita mengalami satu kondisi dalam hidup ini. Dan saya mau pastikan selama Gideon ada di sana, dia tidak akan pernah maksimal. Jangan karena aman kita benarkan itu bahwa itu adalah tempat kita. Berapa banyak anak muda karena dia nyaman di komunitasnya, dia benarkan kondisi itu, dan dia berpikir itulah yang tepat bagi dia. Padahal hanya karena dia diterima dengan segala kekurangannya di sana, mungkin dia boleh ngapa-ngapain dan diterima apa adanya, sehingga dia berpikir itulah tempat yang tepat bagi dia. Padahal dia gak pernah bisa maksimal dan gak pernah bisa menuruti rencana Allah di sana. Banyak anak muda di tempat yang salah hanya karena kondisi, hanya karena perlakuan-perlakuan dari sekitarnya. Dia ada di posisi yang salah, di tempat yang salah, sehingga dia nggak bisa meresponi panggilan Tuhan. Dia berkata, utuslah orang lain. Utuslah orang lain Tuhan, nggak usah aku, karena aku punya kekurangan, aku punya kelemahan, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak punya waktu, aku nggak punya talenta, aku nggak punya kemampuan, aku nggak punya banyak hal. Hati-hati,
Jangan kita membenarkan kekurangan kita dan menjadikan itu alasan untuk tidak menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sikap yang benar, inilah sikap yang benar untuk meresponi panggilan Tuhan. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Kita bukan karena kepedean, karena merasa percaya diri, bukan. Tapi karena kita mau meresponi, kita tanggap rencana Tuhan, kita mau mengikuti arahan Tuhan. Kita berkata, Tuhan ini aku. Ketika kita berkata kepada Tuhan ini aku, itu satu paket kelebihan dan kekurangan. Satu paket kelemahan, kegagalan dan keberhasilan kita ada semua di dalamnya, include di dalamnya. Dan kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi bukan berbicara tentang sudah siap, kita sudah maksimal, kita baru kita berikan hidup kita bagi Tuhan. Tapi ini aku itu berbicara di dalam kegagalan kita, dalam kelemahan kita, kita mau persembahkan bagi Tuhan. Kita persembahkan kelemahan kita, kegagalan kita, kehancuran kita pun kita persembahkan sehingga Tuhan akan memakai. Kalau Tuhan memakai, Tuhan juga persiapkan. Makanya di sini dikatakan dipanggil, dipilih, dikuduskan. Kita dikuduskan baru diutus. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah bagi kita. Ini poin yang pertama saya ingin sampaikan. Mari kita perbaiki respon panggilan kita kepada Dia. Mari kita jangan menolak panggilan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita juga jangan skeptis sehingga kita merasa nggak layak, nggak mampu. Sehingga kita bilang sama Tuhan, Tuhan utuhlah si Anu lebih pantas, lebih layak, lebih bisa. Kalau aku enggak lah Tuhan, udahlah. Biarlah aku jadi penonton, biarlah aku jadi pendengar. Yang penting aku datang ke gereja, aku rajin, aku tidak melakukan kejahatan, aku tidak melakukan hal yang buruk. Udahlah cukup. Tuhan nggak mau kita hanya sekedar sampai sebatas itu. Tapi Tuhan ingin kita sampai respon yang ketiga, ini aku, utuslah aku. Yang kedua, bagaimana kita bisa sampai dalam rencana panggilan Allah? Kita juga harus berani mereschedule perjalanan hidup kita, meresponi panggilannya. Mari kita belajar dari Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu, panggilan surgawi. Saya ingin kita belajar bagaimana mereschedule perjalanan hidup dari prinsip firman Tuhan ini. Yang pertama, melupakan apa yang di belakangku. Hei anak-anak muda, mari kita berani mengeluarkan beberapa hal dari jadwal-jadwal kita, kegiatan-kegiatan kita, rencana-rencana kita yang selama ini kita pertahankan ternyata tidak menambah nilai tambah, malah ternyata memperlambat kita, malah ternyata menghabiskan waktu dan tenaga kita sehingga kita tidak bisa maksimal, bahkan bisa sampai kita hanya stagnan, kita hanya sibuk tapi kita nggak kemana-mana, tidak ada pencapaian, tidak ada kemajuan sama sekali. Perlu kita menata ulang, kita harus melupakan apa yang di belakang. Artinya harus ada yang berani kita buang. Kalau itu mungkin 10 jadwal kita, mungkin kita hanya pakai 5. Beberapa kegiatan harus kita buang. Mungkin kegiatan apa? Kita terlalu banyak untuk hobi kita, main game apapun. Mari kita berani buang. Bukankah ketika kita punya laptop yang di dalamnya ada folder, dan di folder itu ada file-file, dan terkadang sudah hampir penuh, dan ketika itu sudah hampir penuh, kinerja laptop itu semakin menurun dan menurun. Sehingga perlu kita berani untuk membuang beberapa file yang nggak penting, yang kita anggap sampah. Kita masukkan dia ke recycle bin, kita buang dia. Supaya jangan membebani proses loading, proses kinerja daripada laptopnya. Tapi terkadang ketika tetap lambat, dan tetap juga mungkin lelet, bahkan error, jangan-jangan kita harus berani menginstal ulang. Percayakan anak muda, ketika kita install ulang itu butuh biaya. Dan butuh waktu. Biasanya kalau install ulang bisa 2 jam sampai 3 jam, harus dibersihkan dulu semuanya, baru dimasukkan kembali program itu. Karena apa? Ketika tetap kita bertahan di situ, jangan-jangan ada file di situ yang dia adalah virus. Yang ketika dia tetap ada di situ, dia akan mencemari setiap file-file yang lain, dan akhirnya semua file itu terkena virus sehingga semuanya tidak maksimal. Akhirnya kita pun tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan-jangan ada kegiatan-kegiatan kita ini jadi virus dalam hidup kita, yang dia ini meracuni banyak hal dalam kehidupan kita, yang ketika kita terus pertahankan, jangan-jangan kita akan
stagnan, dan kita tidak akan pernah melangkah maju ke depan. Kita harus berani mengeluarkan, itu namanya reschedule. Kita buang yang nggak penting, kita tunda yang nggak penting itu. Mungkin itu seperti kita ketika kita punya tanaman, pohon yang menghasilkan buah, contohnya pohon mangga. Ketika kita tahu kalau ingin mangga ini berbuah lebat, kita mungkin harus mengurangi sebagian rantingnya. Karena apa? Tujuan pohon mangga diciptakan supaya dia menghasilkan buah mangga yang manis. Bukan menciptakan supaya jadi pohon yang rindang, bukan. Demikian juga kita. Kesibukan kita mungkin kita terlihat hebat mungkin. Terlihat wow dia sibuk di organisasi sosial, sibuk di kemasyarakatan, sibuk di sekolah, di kampusnya, di pekerjaannya, sibuk. Tapi ternyata dia tetap berjalan di tempat karena itu ternyata sudah membebani hidupnya. Atau mungkin susunannya kita ubah. Yang dulunya kita prioritasnya sesuatu yang tidak terlalu penting tapi jadi kategori pertama, akhirnya menghabiskan yang lainnya. Bukankah itu ada ilustrasi ketika ada seorang profesor mengatakan kepada mahasiswanya, dia siapkan baskom di depannya, dan di meja itu ada batu besar, kerikil, dan pasir. Dan dia bertanya kepada mahasiswanya, kira-kira mana dulu yang dimasukkan, mana yang duluan dari antara material ini yang dimasukkan ke baskom ini supaya bisa banyak penuhnya, supaya banyak yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Ada orang berkata, masukkan duluan pasir. Tahukah ketika masukkan pasir, kerikil tidak punya tempat lagi di baskom itu, apalagi batu besar. Tetapi yang paling penting, yang benar itu adalah ketika yang pertama dimasukkan adalah batu besar dulu. Ketika dimasukkan batu besar, masih ada celah untuk kerikil bisa masuk di dalamnya. Bahkan masih ada celah untuk pasir bisa masuk di dalamnya. Hei anak-anak muda, mari kita berani reschedule jadwal kita. Jangan-jangan prioritas kita itu sudah menghilangkan banyak hal yang penting dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak pernah mencapai rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena kita malah mendahulukan pasir, sehingga batu besar yang penting itu kehilangan tempat di hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mereschedule? Paulus menyatakan dalam prinsipnya mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari kita juga belajar dalam hidup ini tentang siapa sebenarnya. Apakah tentang kita, tentang ambisi-ambisi pribadi kita, atau tentang Tuhan, atau tentang rencana Tuhan. Bahkan jangan sampai kita menyalahgunakan pelayanan untuk diri kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi orientasinya diri kita. Kita maafkan saya, kita menunggangi pelayanan untuk kepentingan kita. Sehingga kita berkata, apa yang kudapat? Seringkali kita memakai Tuhan untuk tujuan kita. Harusnya Tuhan memakai kita untuk tujuannya. Makanya mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, fokus kepada Kristosentris. Biarlah rencana-rencana kita berfokus kepada Tuhan. Sehingga kita benar-benar hidup dalam rencana Tuhan. Biarlah rencana-rencana kita, perjalanan-perjalanan kita mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Mengarahkan diri itu juga berbicara bagaimana kita fokus kepada apa yang Tuhan berikan bagi kita. Hei anak-anak muda, setiap kita dikaruniai rencana yang berbeda, karunia yang berbeda, talenta yang berbeda, yang unik. Masalahnya bukan seberapa yang kita miliki. Masalahnya seberapa kita menikmati mengerjakan yang kita miliki. Apa artinya kita memiliki banyak tapi nggak pernah kita kerjakan? Lebih baik satu tapi kita maksimalkan daripada kita miliki banyak tapi tidak mengerjakan apa-apa. Mari kita ngurusi apa yang dititipkan Tuhan dalam diri kita. Tidak ngurusi apa yang dititipkan Tuhan bagi orang lain. Terkadang kita gagal fokus, kita melihat keberhasilan orang lain. Terkadang kita melihat, menceritakan kehebatan orang lain. Halo, Tuhan ingin kita menyaksikan kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan dalam hidup orang lain saja. Tuhan ingin supaya lewat kita nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah definisi saksi itu seperti itu? Saksi itu adalah menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bukan reporter yang menceritakan kisah orang lain. Itu namanya kita fokus kepada rencana Tuhan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, berbicara fokus apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita maksimal di sana.
Kita gali potensi kita, kita kembangkan ke potensi kita. Kita mungkin concern, kita kuat di pujian penyembahan, kita kuat mungkin bagaimana kita berkomunikasi, kita kuat mungkin bagaimana kita memberikan ide gagasan, kita maksimalkan di sana, sehingga itulah rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita ada on the track-nya Tuhan. Kita ada di jalurnya Tuhan. Berbicara tentang mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku juga berbicara, mari kita fokus kepada apa kata Tuhan, bukan apa kata pendapat orang. Seringkali jujur kita bisa down, kita bisa lemah, kita bisa mundur hanya karena perkataan-perkataan orang. Paling nanti kamu jatuh. Cuman komitmen tok, lihat nanti. Mungkin orang-orang terdekat kita bisa mengintimidasi kita dengan mengunderestimate diri kita, mengatakan nggak mungkin, paling gagal. Jangan sok rohani lah, jangan sok hebat lah, jangan sok pelayanan lah. Mungkin ada orang-orang yang melemahkan mentalitas kita, melemahkan potensi kita dengan kata-kata mereka, bahkan istilahnya pembunuhan karakter bagi kita. Mungkin banyak hal perlakuan, tapi mari kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita hidup bukan karena perkataan orang, tapi karena perkataan Tuhan. Kita hidup bukan karena kenyataan, tapi karena kebenaran. Apa kata Tuhan, itu lebih penting. Yuk belajar mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku juga, mari kita fokus terhadap rencana Tuhan. Dan yang berikutnya, berlari-lari kepada tujuan. Tuhan tidak ingin kita jalan santai. Karena kecenderungan kalau orang jalan santai, dia lebih lihat kiri kanan. Dan akhirnya dia terpesona dengan kiri kanan, dia bisa terpaling. Dia bisa akhirnya keluar dari jalur. Dia bisa akhirnya berjalan tetapi di jalan yang salah, hanya karena dia jalan santai. Tuhan ingin kita berlari. Dalam pelayanan juga berlari itu bicara tentang totalitas, bukan setengah hati, bukan ala kadarnya. Tuhan tidak ingin kita pelayanan, yang penting pelayanan tetapi hanya kemampuan saja, hatinya tidak dipersembahkan. Saya ingin katakan anak muda, berbicara tentang berlari, itu bukan hanya sekedar kita memberikan talenta kita bagi Tuhan, tapi kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita melayani, hidup kita pun diubah oleh karya Tuhan, karena hati kita persembahkan. Sehingga jangan sampai kita pelayanan, tetapi kehidupan kita semakin jauh dari sifat-sifat Allah. Sehingga jangan sampai kita pelayanan, tetapi karakter kita semakin jauh dari karya Tuhan, dari karakter Tuhan, sifat Tuhan. Karena ketika kita berlari kepada tujuan, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Logikanya, kalau kita semakin mendekat kepada sinar, kita akan semakin diterangi oleh sinar itu. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan dalam pelayanan kita, maka semakin Tuhan ubahkan kehidupan kita. Artinya, pelayan berbanding lurus dengan pertumbuhan karakter kita. Itulah totalitas. Kita totalitas melayani Tuhan, bukan hanya setengah hati. Jangan setengah-setengah untuk Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Kalau panas, panas sekalian. Kalau di kolam renang, jangan hanya kakinya yang basah. Harus totalitas semua hidupnya basah. Kalau kita di pantai, jangan kita hanya tepi pantai yang merasakan indahnya ombaknya. Mari kita ada di lautan itu dan kita berselancar di atas ombak itu. Kita bisa mengagumi orang berselancar, tapi kita hanya di pantai. Tapi mari kita berselancar di atas ombak itu. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Yuk kita responi firman Tuhan. Tuhan ingin kita ada dalam panggilannya. Apa panggilannya? Pelayanan. Apa pelayanan itu? Menjadi saksi lewat potensi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin katakan, ketika kita menjadi saksi, menjadi berkat, itu yang pastinya, kalau di dalam Kisah Rasul 1:8 dikatakan, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Orang akan paling pertama merasakan pelayanan kita harusnya adalah orang yang terdekat dengan kita. Kita itu seperti lilin, yang diterangi pertama adalah sekitarnya. Sekitarnya itu siapa? Keluarga, orang tuanya. Jangan sampai orang tua kita sinis melihat kita karena apa? Kita mungkin kalau di pelayanan kita hebatnya, tapi di rumah kita nggak bisa diatur. Kita nggak taat sama orang tua, kita nggak hormat sama orang tua. Kadang kita hanya jadi center. Center itu hanya menerangi kemana dia arahkan fokusnya. Bisa-bisa di sekeliling senter itu gelap, tapi bisa jauh dari tempat senter itu malah terang. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Pelayanan itu harusnya memberkati sekitar kita.
Itulah pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama, yuk, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Mari kita belajar apa kata Tuhan terhadap Gideon, dan saya akan selesai di sini. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 dikatakan di ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan gagah berani. Saya ingin katakan, mari kita hari ini anak-anak muda yang mendengar firman Tuhan ini, saya ingin katakan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Gideon, Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita. Yang pertama, aku menyertai engkau. Wow, ini yang ngomong ini Tuhan, dan dia berkata aku menyertai engkau. Saya tahu bagaimana krisis identitas daripada Gideon. Tetapi hari itu dia menemukan sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya, karena dia sadar ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, dia bisa mengangkat kita dari keterpurukan kita. Dia bisa mengangkat dan mengeluarkan Gideon dari persembunyiannya, dari kotak yang tempat di mana dia aman, dan ternyata dia bukan kotak yang tepat, supaya dia keluar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia Allah yang menyertai, yang bisa mengeluarkan Gideon dari persembunyiannya. Dia Allah yang menyertai, yang memulihkan Petrus yang gagal. Kita boleh lihat bagaimana mungkin kita dalam kondisi seperti Petrus juga. Yang kita mungkin pernah aktif, kita pernah begitu hebatnya kita melayani Tuhan, tapi karena ada satu peristiwa, ada satu hal yang membuat kita kecewa, atau mungkin kita merasa gagal karena ada hal-hal yang kita kerjakan, yang mungkin kita mempermalukan nama Tuhan dari kehidupan kita, apapun kisah kehidupan kita. Percayalah, Allah yang menyertai itu dia Allah yang hadir. Allah yang memberikan, mengulurkan tangannya, mengangkat kita kembali kepada jalurnya kita. Petrus kembali menjadi penjala ikan, artinya dia kembali ke masa lalunya. Tapi penyertaan Tuhan membawa dia kembali kepada rencana Tuhan. Petrus pernah begitu hebatnya dia berkata, kalau ku hidup bagimu. Tapi ternyata dia gagal. Mungkin kita juga di posisi Petrus, yang kita pernah berkomitmen dengan Tuhan, tetapi dalam satu kondisi kita terperosok jatuh. Tuhan bisa mengangkat kita karena dia berkata, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai bukan hanya ketika kita berhasil. Dalam kegagalan pun Tuhan menyertai dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Mungkin kita berkata, Tuhan sudah terlalu lemah aku sudah gak mampu lagi karena sudah terlalu banyak aku jatuh bangun. Sudah gak mungkin lagi. Mungkin tangan kita sudah lemah. Tapi tangan Tuhan tidak pernah lemah untuk menopang kita. Bukankah dalam Yesus dikatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini lampu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau, dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang memegang tangan kita. Karena Tuhan ingin, Tuhan mau kita hidup dalam rencana Tuhan. Gideon dipulihkan Tuhan, Petrus dipulihkan Tuhan, kita pun. Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Yang kedua, Tuhan berkata kepada Gideon, hai pahlawan yang gagah berani. Wow. Kadang harus kita akui, seringkali kita menilai diri kita, bahkan kita underestimate dengan diri kita, hanya karena kita punya kejadian-kejadian di masa lalu yang mungkin tidak baik. Mungkin kita mulai menilai kita, memvonis diri kita, saya nggak bisa, saya gagal, saya nggak berarti, karena mungkin kita sering gagal, kita mungkin pernah mengalami masalah-masalah, pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang mengecilkan hidup kita, sehingga akhirnya kita merasa rapuh, merasa nggak ada artinya. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan mengatakan kepada Gideon, hei pahlawan yang gagah berani. Halo, Tuhan itu berurusan dengan masa depan, bukan masa lalu. Tuhan selesaikan masa lalu lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi Tuhan ingin membawa kita ke dalam masa depan. Saya ingin katakan, seringkali kita menilai diri kita dengan atas apa yang sedang dan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan menilai kita atas apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita pahlawan. Mari anak muda kita katakan kepada diri kita, hei saya pahlawan. Katakan kepada diri kita, saya pahlawan yang gagah berani. Berapa banyak anak muda hari merasa dia jadi pecundang, dia menjadi orang yang gagal, yang tidak punya harapan. Dia menjadi orang yang medesu, masa depan suram, sehingga dia tidak punya gairah, karena dia berpikir, toh gagal. Tapi Gideon mendapatkan satu penyegaran, membangkitkan semangat. Dia berkata, hei pahlawan yang gagah berani. Dan saya juga mengatakan, setiap anak muda yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan sedang berkata kepadamu, engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan memperhitungkan hidupmu. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan lewat hidupmu.
lewat apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan dalam hidupmu, karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah memilih Gideon, Tuhan tidak pernah salah memilih Petrus, dan Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Yang ketiga, Tuhan berkata kepada Gideon di ayat 14, pergilah dengan kekuatan. Coba kita bayangkan Gideon. Bagaimana mungkin dia terpikir tentang kekuatan? Dia saja bekerja sudah puji Tuhan. Dia saja bisa hidup sudah puji Tuhan. Dia saja bisa untuk dirinya saja sudah puji Tuhan. Dia mungkin berpikir, dia nggak akan pikirkan yang macam-macam. Dia nggak pernah bermimpi yang besar lagi, karena dia sudah merasa penting aku bisa hidup, penting aku bisa makan, udah selesai. Tapi Tuhan sedang berkata kepada dia, hei Gideon, pergilah dengan kekuatanmu. Diingatkan dia. Yang selama ini dia mulai fokus kepada kelemahan dan kekurangannya, kepada ketidakadilan banyak hal. Tapi Tuhan ingin melihatkan kepada dia bahwa dia punya kekuatan. Kita baca di Alkitab, seringkali apa yang kita miliki, yang kita sepelekan itu, tapi lewat itulah Tuhan mengerjakan perkara besar. Seringkali kita berpikir, Tuhan aku hanya memiliki ini, Tuhan aku hanya bisa ini, Tuhan aku hanya ini. Lalu saya menemukan di Alkitab, selalu Tuhan melakukan peristiwa besar terhadap hal-hal yang kita miliki mungkin kecil, tapi kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan seberapa besar yang kita miliki, tapi seberapa kita mau persembahkan itu untuk Tuhan. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Kenapa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak tanya berapa banyak talenta, kemampuan yang kita berikan, tapi mau nggak kita mempersembahkannya? Pergilah dengan kekuatanmu. Tuhan ingin Gideon itu mulai melihat kepada dirinya bahwa dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia punya calling, dia punya panggilan dalam hidupnya. Dan Tuhan ingin, lewat panggilanmu itu engkau nyatakan kemuliaanku. Dan yang terakhir, dikatakan di ayat yang sama, bukankah aku mengutus engkau? Tuhan yang mengutus kita. Tuhan ingin kita menyelamatkan bangsa ini lewat kesaksian hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat apa yang bisa kita kerjakan, lewat kontribusi kita di pekerjaan kita, di keluarga kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dia mengutus kita. Berbicara tentang mengutus artinya Allah yang membackup kita. Berapa banyak orang pede bergerak karena dia punya istilahnya namanya ada orang yang membackup dia. Ada petinggi-petinggi, orang-orang penting di belakangnya. Makanya kita berkata, kok dia bisa masuk ya? Siapa yang membackup? Oh, ternyata dia punya kenalan, punya keluarga, petinggi, jenderal. Saya mau katakan, kenalan kita yang membackup kita, raja di atas segala raja. Dia bukan hanya sekedar membackup kita, tapi dia fasilitasi kita seperti duta besar. Ketika Indonesia mengirim duta besarnya ke satu negara, contohlah Malaysia. Ketika ada yang masalah dengan duta besar itu, Malaysia harus berhadapan dengan bangsa Indonesia. Bukan duta besar orang pribadi, tapi menghadapi bangsanya. Ketika kita diutus Tuhan, Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Oleh karena itu anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, yuk, mari kita menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berani mereschedule perjalanan kehidupan kita. Karena saya mau katakan, Tuhan memilih kita. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam pilihannya. Dan ketika Tuhan memilih kita, Tuhan desain juga panggilannya dalam kehidupan kita. Adalah kehendak Tuhan, supaya kita menikmati rencana Tuhan. Panggilan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Sehingga kita bergerak, melangkah. Saya ingin katakan kepada kita, ada kalanya kita harus berhenti sejenak. Supaya kita tahu kemana kita sedang melangkah hari-hari ini. Mari buka hati kita. Kalau hari-hari kita seringkali mengeraskan hati kita karena mungkin banyak masalah, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kaku, yang membuat hati kita ini sepertinya keras untuk menerima panggilan itu. Mungkin kita pernah diingatkan sebelumnya, mungkin ada peristiwa-peristiwa sebenarnya sudah mengingatkan kita, tapi kita mengeraskan hati karena ada perlakuan, mungkin ada pemahaman, atau mungkin ada kondisi yang selama ini kita lihat, kayaknya enggak lah. Tapi hari ini saya ingin katakan, Tuhan memilih engkau. Tuhan tidak pernah salah dengan engkau. Kalau Tuhan memilih saya, dengan cara yang berbeda Tuhan juga bisa memilih kita. Dan Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin memakai kita mungkin ada secara full time jadi hamba Tuhan. Ada mungkin part time di dunia kerja kita. Di mana Tuhan tempatkan kita. Itu adalah tempat pelayanan kita. Tuhan ingin kita totalitas di sana. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.